Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irla Bella Nur Jamil dengan NIM B119160. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang berguna dan memiliki nilai ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah hak merek. Hak merek adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Tujuan dari merek itu sendiri ialah memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa yang dimiliki. Tahun 2015, Monster Energy Company yang dahulunya bernama Hansen Beverage Company merupakan perusahaan minuman asal California, Amerika Serikat yang melayangkan gugatannya melawan Andrea Tamrun, pemilik merek lokal yang juga bernama Monster, ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu yang menjadi alasan pemilik merek California mengajukan gugatan tersebut karena merasa bahwa merek Monster lokal memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Monster Energy tersebut. Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Lalu kasus tersebut berlanjut sampai ke tingkat kasasi. Dalam putusan nomor 70/Perdata-Sus/Merek/2014 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim kembali menolak permohonan kasasi dari pihak Monster Energy California dan mengabulkan keberatan dari pemilik merek lokal dikarenakan gugatan tersebut prematur. Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut memang belum waktunya untuk diajukan karena sesuai dengan hukum acara perdata yang dimana pihak penggugat harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek sehingga tidak ada putusan yang saling tumpang tindih. Secara umum, perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan saja. Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melalui dan melintasi batas-batas negara. Sebagaimana fungsi merek, yaitu identitas dari suatu produk atau perusahaan tertentu sehingga konsumen dapat membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya untuk jenis produk yang sama. Perlindungan hak atas merek bersifat teritorial. Dengan demikian, apabila terhadap merek tersebut ingin diberikan perlindungan hukum sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak lain, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek asing di Indonesia dalam hal ini mengikuti prosedur yang ada dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Akibat hukum merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama 3 tahun adalah dihapusnya merek tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 61 Ayat 2, yaitu penghapusan pendaftaran merek atas prasangka Direktorat Jenderal kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 491K/Perdata-Sus/HKI/2015 menurut saya tidak tepat karena dalam pertimbangan ini Hakim mengesampingkan bukti-bukti milik penggugat yaitu merek Monster milik Andrea Tamrun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan. Hal ini tertuang dalam gugatan pihak Monster Energy. Pihak Monster Energy merupakan pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Merek. Dalam pertimbangan Hakim disebutkan bahwa pendaftaran merek Monster Energy ditolak karena sudah ada merek Monster di Indonesia. Pertimbangan ini kurang tepat karena berdasarkan uraian tersebut, merek Monster Energy lah yang berhak terdaftar di Indonesia karena merek tersebut yang pertama kali didaftarkan daripada merek Monster di Indonesia dan Monster Energy merupakan merek terkenal. Seharusnya Direktorat Merek perlu meningkatkan kemampuannya dalam teknologi informasi sehingga tidak terjadi pendaftaran ganda merek terdaftar yang sejenis dan tidak didaftar. Perlu adanya peraturan pemerintah mengenai kriteria merek terkenal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Baiklah, itu dia video pembelajaran dari saya tentang analisis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dari kasus Monster Energy Company dengan Monster lokal. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.